Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Kali ini aku mau kasih resep dessert yang seger banget nih teman-teman. Ini namanya buko pandan teman-teman. Jadi perpaduan si jelly pandan dan si buah kelapanya ini pokoknya nyegerin banget. Ini dessert asal Filipina gitu loh teman-teman. Pokoknya buatnya gampang banget, teman-teman wajib coba ya. Pokoknya simak terus videoku sampai habis. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Aku punya sagu mutiara, ini aku beli seperempat di pasar, harganya 8.000. Ini aku punya nata de coco dari merek Kara, ini aku beli 7.000. Ada Nutrijel, aku pilih yang rasa kelapa, jadi ini harganya cuma 2.500. Untuk buat jelinya aku tambahin gula ya, teman-teman bisa lihat di belakang kemasan. Nah ini aku punya keju, nanti aku pakai buat toppingnya, harganya 13.000. Ini ada biji selasi, satu bungkus gini cuma harga 5.000 aja ya teman-teman. Dan ada susu kental manis Frisian Flag, teman-teman boleh pakai susu merek apa aja ya. Dan aku juga udah siapin satu buah kelapa, ini aku beli degan, harganya cuma 8.000 aja. Nanti kita pakai airnya untuk buat jelly dan kita ambil dagingnya ya. Nih ini aku pakai susu UHT yang merek Diamond. Teman-teman boleh pakai merek apa aja terserah, pokoknya opsional. Teman-teman boleh pakai merek Frisian Flag, merek Ultra Milk, pokoknya apa aja deh. Tapi buat yang sebenarnya pembuatan buko pandan itu kan pakai susu evaporation, karena itu terlalu premium, jadi aku buat yang ekonomis aku pakai susu UHT gitu loh teman-teman. Di sini aku mau masak dulu sagu mutiaranya ya teman-teman. Aku udah siapin panci. Di sini aku masukin air 500 ml air kurang lebih. Teman-teman bisa masukin, terus teman-teman masak sampai si airnya mendidih ya teman-teman. Nah setelah mendidih seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin si sagu mutiaranya. Ingat ya teman-teman, sagu mutiaranya dimasukin setelah si airnya mendidih. Dan aku punya rumus cara memasak sagu mutiara agar enggak boros gas ya teman-teman. Jadi hitungannya adalah 5, 30, dan 7. Jadi 5 menit masak, 30 diamkan, 7 menit masak kembali ya teman-teman. Nih ini aku tuangkan sekitar 8 sendok sagu mutiara ya. Sebenarnya ini masih kebanyakan teman-teman. Teman-teman bisa menguranginya ya. Nah kalau dirasa udah cukup nih teman-teman, aduk sebentar supaya nanti hasilnya nggak lengket, dan teman-teman tutup kembali pancinya ya, dan masak selama 5 menit. Tapi teman-teman ingat untuk nggak buka-buka pancinya ya. Udah 5 menit nih teman-teman, kita periksa sagu mutiaranya ya. Nih saat dibuka sagu mutiaranya ternyata masih putih. Nggak apa-apa teman-teman, ini kan proses masak pertama ya, jadi si sagu mutiaranya ini belum benar-benar matang. Tuh masih putih-putih kayak gini, artinya sagu mutiaranya belum matang. Masuk ke proses kedua, jadi teman-teman matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup ya teman-teman. Sambil menunggu sagu mutiaranya mateng, sekarang kita bikin jelly
pandannya dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku udah punya Nutrijel rasa kelapa. Kita campurkan dengan air kelapa yang udah tadi kita siapin sekitar 500 ml ya teman-teman, atau teman-teman bisa disesuaikan dengan takaran yang ada di belakang kemasan ya teman-teman. Kita masukkan air kelapanya, lalu kita masukkan Nutrijelnya. Jangan lupa diaduk ya teman-teman, supaya si Nutrijelnya itu enggak menggumpal. Nih aku masukin Nutrijelnya ya, Nutrijel rasa kelapa. Udah malam ya teman-teman dubbingnya, jadi belibet ngomongnya. Nutrijel rasa kelapa ditambah dengan air kelapa. Kenapa? Supaya sih rasanya lebih mantul ya teman-teman. Jangan lupa diaduk supaya tidak menggumpal. Oh iya teman-teman, aku lupa banget buat kasih tahu, jangan lupa pakai pasta pandan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai pandan langsung dengan cara di jus juga boleh, tapi aku memilih untuk bikin praktis aja ya teman-teman. Jadi aku pakai pasta pandannya. Nih buat perasannya aku pakai sekitar setengah sendok teh aja ya teman-teman. Dikocek sampai dengan warnanya merata ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk masukkan gulanya ya. Nih aku pakai setengah gelas gula ya teman-teman. Opsional, kalau teman-teman kurang suka manis teman-teman bisa kurangin ya, atau kalau dirasa kurang manis teman-teman bisa tambahin. Nih si jelinya udah mulai menguap, meletup-letup, udah mulai mendidih nih. Ini tandanya jelinya sudah bisa dicetak ya teman-teman. Kita matikan kompornya, terus dihilangkan uapnya. Setelah uapnya hilang baru deh bisa dicetak ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Uapnya udah berkurang, sekarang kita cetak deh. Nih aku pakai nampan untuk mencetaknya ya teman-teman. Nih nampan kayak gini aja, pokoknya seada-ada teman-teman deh. Kalau teman-teman punya box nasi juga nggak apa-apa, yang penting nanti dipotong-potong dadu ya teman-teman. Nih aku masukkan si jelinya ke dalam nampan, lalu kita bisa masukkan ke dalam kulkas ya, supaya si jelinya cepat ngeset. Sekarang kita tengok lagi si sagu mutiaranya ya teman-teman. Nih udah mulai agak matang ya teman-teman, putih-putihnya tinggal sedikit lagi. Setelah tadi kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan sekarang waktunya teman-teman masak untuk kedua kalinya, step 3, selama kurang lebih 7 menit ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahin air lagi. Ini kan airnya udah agak surut ya teman-teman, bisa tambahin sedikit air. Dan kembali teman-teman untuk memasak si sagu mutiara ini selama 7 menit. Jangan dibuka-buka ya, tutup pancinya. Karena proses memasak si sagu mutiara ini cukup makan waktu, sekarang aku mau masak si biji selasinya ya. Ini dari satu bungkus, nggak aku pakai semua, jadi aku cuma pakai 1 sendok aja. Di 1 sendok ini juga udah banyak banget ya teman-teman. Jadi si biji selasinya ini tuh bisa berkembang kurang lebih 5 kali lipat loh teman-teman. Gampang banget cara masaknya. Jadi teman-teman tinggal rendam si biji selasinya ini pakai air panas ya teman-teman, yang benar-benar panas, supaya si biji selasinya ini cepat mengembang. Tuh udah mulai agak-agak mengembang ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikocek-kocek supaya si biji selasinya ngembang merata. Nah seperti
seperti ini teman-teman, tuh udah pada putih-putih ya, itu udah matang-matang. Jadi biji selasi ini bisa dicampurin untuk minuman apa saja supaya lebih cantik. Nggak tahu sih kegunaannya apa, soalnya nggak ada rasanya gitu, tapi kalau minuman seperti es campur atau es buah kayak gitu lebih menarik aja ya kalau ada si biji selasinya ini. Tuh udah mateng, sekarang kita sisihkan aja ya teman-teman. Lanjut ke proses berikutnya, aku punya nata de coco nih, aku bakalan pisahin sama airnya. Jadi kita nggak pakai airnya ya teman-teman, kita cuma pakai daging nata de coconya aja. Nata de coconya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut kita buat kuahnya. Cuma 3 bahan aja, gampang banget, simpel banget. Ini aku tuangin sekitar 500 ml susu UHT aja ya teman-teman, bisa semuanya. Pokoknya ini aku mau buat contoh buat kemasannya dulu, sekitar aku bikin 3-4 botol aja ya teman-teman. Nih aku tuangin 500 ml susu UHT nya. Sekarang aku tuangin susu kental manisnya, aku pakai kurang lebih 3-4 sendok makan ya teman-teman. Teman-teman yang rasa kurang manis, teman-teman bisa tambahin, tapi buat teman-teman yang kurang suka manis, teman-teman bisa kurangi lagi ya teman-teman. Sekarang tinggal aku masukkan si pasta pandannya ini ya, sedikit aja supaya si warnanya agak-agak hijau gitu loh teman-teman. Cukup sedikit aja, kurang lebih 1-2 tetes lah, cukup ya teman-teman. Masuk ke proses pengemasan. Ini semua udah aku sediain ya. Nih sagu mutiaranya udah benar-benar matang ya teman-teman. Jadi setelah 7 menit aku diamkan sampai si suhunya dingin. Nah seperti ini. Ini juga jeli pandannya udah aku potong-potong dadu seperti ini ya teman-teman. Semua bahan di sini cukup banget untuk 8-10 porsi ya, karena aku buat cuma 3 porsi aja. 4 porsi sama yang bakalan aku cobain nih. Jadi aku cuma pakai susunya 500 ml aja ya teman-teman.
Nah, jangan lupa buat kita parut kejunya supaya si rasa kuahnya itu semakin gurih. Jadi mantap banget deh teman-teman, pokoknya wajib coba banget ini di rumah. Apalagi buat ide jualan nih, belum banyak banget yang jual, pasti deh laku abis. Bismillahirrohmanirrohim ya. Ngeblur, maklum ya teman-teman, pakai handphone jadul. Jadi aku syuting cuma pakai handphone Samsung J7 aja, udah tipe lama banget ya teman-teman. Ya doain deh semoga handphonenya cepet ganti ya. Nih sekarang kita masuk ke proses pengemasannya. Aku pakai botol ukuran 250 ml kayak gini ya. Jadi kenapa aku pakai botol? Supaya proses pengirimannya ini aman ya. Biasanya aku lihat di Instagram itu penjual-penjual buko pandan pakainya kan cup tuh. Tapi biar praktis jadi aku pakai botol aja ya teman-teman. Aku masukin si jelly pandannya, teman-teman kira-kira aja berapa. Terus aku masukin topping yang lainnya ya. Pokoknya ukurannya kira-kira aja deh sama teman-teman sendiri ya. Untuk bahan-bahan, modal, dan keuntungannya aku bakalan tulis di description box. Pokoknya teman-teman kalau buat jadi ide jualan ini pasti laris banget, soalnya masih jarang yang jual ya teman-teman. Untuk harga jualnya juga nanti aku bakalan tulis di description box. Kalau aku lihat di Instagram nih, yang jualan buko pandan itu rata-rata harganya 20-25 ribu ya. Tapi untuk kemasan botol ini yang ekonomis cuma pakai susu UHT, teman-teman bisa jual kisaran harga 10.000 sampai 15.000, itu udah worth it banget ya teman-teman. Udah sesuai banget deh pokoknya di saku konsumen-konsumen aku gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau buat ide bisnis, kalau kita mau jual sesuatu itu kita harus lihat pasarannya dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman pasarannya melihat lebih melihat rasa ketimbang harganya yang bener-bener asli buko pandan, teman-teman bisa pakai susu evaporation. Harganya bisa lebih up lagi nih teman-teman, kisaran 25 sampai 30 ribu. Tapi kalau di area teman-teman itu kalangan yang lihat murahnya, pokoknya yang penting unik, murah, terus bisa diposting di Instagram, teman-teman bisa pakai susu UHT ya supaya harganya ekonomis. Nih udah jadi deh teman-teman. Cantik kan? Tinggal dikasih label merek dagang teman-teman aja. Nih susunya belum full, jadi aku tambahin lagi ya biar enggak korupsi gitu teman-teman. Nih aku fullin penuh banget, ditutup kemasannya sampai dengan suara krek, itu aman banget. Nah kalau udah cantik gini, teman-teman tinggal kasih label dagang dan teman-teman bisa simpan di kulkas deh. Oke, sekarang udah selesai nih, udah jadi 3 botol. Sisanya bakalan aku tuangin di gelas aja ya teman-teman, buat nanti aku foto thumbnail dan aku cobain ya teman-teman. Ini sisa bahan-bahannya bisa teman-teman kemas lagi, teman-teman bikin kuahnya sama dengan yang ada di video ya teman-teman, dan bisa menghasilkan kurang lebih 10-12 botol lagi ya teman-teman. Alhamdulillah udah jadi nih buko pandan yang cantik dan nyegerin ini. Pokoknya sangat menggoda ya teman-teman, apalagi diminum dingin-dingin, siang bolong tambah pol. Teman-teman jangan lupa ya untuk cobain nih resep simple ini. Untuk ide jualannya oke banget. Pokoknya terima kasih udah simak videoku sampai habis. Jangan lupa di share ke teman-teman lainnya ya. Buat teman-teman yang males nih buat bikin, tenang, teman-teman bisa order di Instagram dagang aku, Jadulan Food, dan teman-teman yuk follow Instagram pribadi aku juga, Anissa Fitria, supaya kita tambah deket.
Makasih banget ya udah nonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.